Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi dalam acara Persetuan Doa Bajem Budak Payung GKI Peterongan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dalam lindungan Tuhan. Baik, malam ini kita akan bersama berdoa untuk memulai acara ini. Mari saya hantarkan. Tuhan, kami ucap syukur malam ini Tuhan pertemukan kami secara online untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dan berdoa. Kami menyerahkan Tuhan waktu ke depan. Tuhan berkati kami, berikan kami hati yang mau Tuhan ajar, sehingga kami boleh bertumbuh dalam kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu Bu Rini sudah menyampaikan tema tentang keluarga. Keluarga adalah kasih. Nah, saat ini meskipun sudah lewat bulan keluarga, tetapi saya juga akan mengangkat tema tentang keluarga karena keluarga sangat penting. Jadi kita akan melihat lagi apakah dalam keluarga kita sudah melakukan peran-peran yang semestinya, tanggung jawab yang semestinya, sehingga terbentuk suatu relasi yang indah dalam keluarga kita yang mencerminkan keluarga Kristen. Keluarga sangat penting Bapak Ibu. Seorang tokoh bernama Loren Richard berpendapat bahwa keluarga Kristen adalah pusat pendidikan Kristen. Dan juga seorang penginjil yang banyak menginjili di tanah Sunda, Dr. Stanley Heath, menyampaikan bahwa seharusnya keluarga itu merupakan dasar pertumbuhan dan pembiakan gereja. Ini menarik Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat bersama bagaimana kondisi keluarga kita. Kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu di Efesus 5 ayat 21 sampai Efesus 6 ayat 4. Efesus 5 ayat 21 sampai Efesus 6 ayat 4. Saya akan bacakan buat saudara. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari Injil ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu, saudara terkasih, surat ini ditulis Paulus kepada jemaat di Efesus dengan tujuan untuk membangun kesatuan dan kedewasaan
di dalam Kristus dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kesatuan dan kedewasaan di dalam keluarga Kristen. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas peran masing-masing anggota keluarga. Kita lihat yang pertama adalah peran dan tanggung jawab istri. Pada ayat 22 dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami karena apa? Karena suami adalah kepala istri. Seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Jelas sekali di sini. Yang kedua adalah peran dan tanggung jawab suami. Ayat 25 dikatakan, suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Ayat 28 ditekankan, suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Ya, kita harus ingat bahwa hakikat pernikahan Kristen yang dinyatakan pada ayat 31, yaitu sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jelas sekali bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti mengasihi tubuhnya sendiri karena mereka adalah satu pada hakikatnya setelah menikah. Nah, seorang suami tidak hanya punya peran dan tanggung jawab kepada istri, tetapi juga punya peran dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Itu pada pasal 6 ayat 4 dikatakan, bapak-bapak janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kemudian juga dikatakan di situ bahwa suami ayah harus mengajar anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kemudian bagaimana dengan anak-anak? Pada pasal 6 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa anak harus menaati orang tuanya di dalam Tuhan dan menghormati mereka. Pada pasal 6 ayat 2 dikatakan bahwa menghormati ayah dan ibu adalah suatu perintah yang penting. Jadi ini perintah yang penting buat anak-anak untuk menghormati ayah dan ibunya. Dan ada janji di situ bagi anak-anak yang menghormati ayah dan ibunya. Pada ayat 3 disebutkan bahwa dia akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Bapak, Ibu, Saudara, jelas sekali di sini disebutkan bahwa peran setiap anggota keluarga dan tanggung jawabnya itu berbeda-beda. Nah, peran dan tanggung jawab ini harus dilaksanakan secara serentak, secara bersama-sama. Suami ayah harus melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan benar, kemudian juga istri demikian, anak demikian. Kalau salah satu saja tidak melakukan tugas, tidak melakukan peran dan tanggung jawabnya dengan dewasa, maka relasi keluarga yang indah tidak akan bisa terjadi. Jadi ketika peran ini ayah dan suami atau ayah atau suami, kemudian istri, anak harus menjalankan secara dewasa perannya dan tanggung jawabnya sehingga terbentuk relasi yang indah, relasi yang dewasa di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bulan lalu saya diminta mengisi persekutuan remaja dengan tema bagaimana membuat rumah kita menjadi rumah yang nyaman. Ini menarik ya. Saya berpikir nih, jangan-jangan anak-anak remaja ini ada yang tidak atau banyak yang tidak nyaman di rumah. Bapak, Ibu, bayangkan kalau rumah tidak menjadi tempat yang nyaman buat anggota keluarga. Apalagi di masa pandemi ini, di mana kita harus banyak stay di rumah, stay at home. Kalau rumah tidak menjadi tempat yang nyaman, ya ini akan menjadi hal yang sangat buruk. Maka dari itu, marilah kita ciptakan rumah kita menjadi rumah yang nyaman buat seluruh anggota keluarga.
Kita evaluasi apakah di antara kita ada yang belum menjalankan peran dan tanggung jawab kita secara dewasa ya. Kita evaluasi sebagai suami, sebagai ayah bagaimana, kita sebagai istri bagaimana, kita sebagai anak bagaimana. Nah, kalau kita sama-sama rindu untuk bisa untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dengan dewasa dalam Tuhan, maka relasi dalam keluarga akan indah sekali dan kita bisa mewujudkan keluarga yang menjadi pusat pendidikan Kristen. Kita bisa mewujudkan keluarga yang menjadi dasar pertumbuhan dan pembiakan gereja. Mari kita evaluasi bersama dan kita mohon bimbingan Tuhan untuk kita bisa menciptakan keluarga yang dengan relasi yang baik, sehingga kita tidak hanya nyaman di rumah sebagai setiap anggota keluarga, tetapi orang lain pun pasti akan merasakan kehangatan dan juga relasi yang terbentuk dalam keluarga kita ini, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin.